Luh Putri Adniani ini merupakan salah satu dosen di ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Nah, beliau ini merupakan awardee Australian Award Scholarship di University of Western Australia. Selain aktif sebagai dosen di ITK, beliau juga aktif di Royal Institution of Naval Architect dan Asosiasi Pengelasan Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat beliau luar biasa ini ya sebelum menjadi aktif. Jadi beliau ini jenjang pendidikan S1 dan S2-nya itu dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, ini ada beberapa publikasi yang telah beliau karya-karya beliau ya. Kemudian ada beberapa internasional ataupun national conference yang beliau ikuti. Nah, bagi Bapak Ibu peserta, adik-adik sekalian yang berminat untuk membaca hasil-hasil publikasi dari Ibu Luh Putri, ini bisa dilihat di akun ResearchGate beliau. Di sini sepertinya lengkap. Nah, beliau juga pernah mengikuti Bragging Program in National Taiwan University of Science dan Teknologi. Jadi ada banyak pengalaman-pengalaman yang telah beliau dapatkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari beliau, Ibu Luh Putri Adniani. Kepada Ibu kami persilahkan, silahkan Bu untuk. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat tadi Pak Dekulbar, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing session. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh pihak Bu Dharma ya tadi sebagai moderator. Saya saat ini sebagai PhD student di University of Western Australia di Australia Barat, tepatnya di negara Australia ya, dekat aja dari Indonesia. Saya juga sebelum berangkat sekolah, saya sebagai dosen di Institut Teknologi Kalimantan, program studi teknik kelautan. Pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan sekilas info tentang apa sih Australia Award Scholarship, di mana saya di sini sekolah mendapatkan beasiswa dari sini gitu, teman-teman panitia. Terima kasih atas kesempatannya ya. Tadi sudah luar biasa sekali Pak Firman menyampaikan, sudah sangat komprehensif, sudah sangat lengkap. Ya, kita sama-sama pejuang beasiswa lah ya. Dari zaman dulu, seperti Pak Firman juga sudah menyampaikan, sekilas saya tidak perlu mengulang lagi bagaimana kita dulu mengikuti, kalau bisa semua gitu ya, kegiatan-kegiatan peningkatan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh TITI waktu itu, dan kita sehingga mencapai nilai IELTS yang ataupun TOEFL yang diinginkan. Karena jika ingin sekolah ke luar negeri, kendalanya kadang kendala pertamanya itu adalah bahasa, persyaratan bahasa yang masih belum kita belum mencukupi, sehingga sebelum mendaftar beasiswa, jika memang masih dirasa kemampuan bahasa Inggrisnya masih belum memenuhi, mungkin kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh sebuah instansi ataupun mungkin kita belajar sendiri otodidak ataupun ikut. Oke, jadi untuk beasiswa AAS itu sebenarnya ada dua, kalau bukan beasiswa ya. Satu yang long term, satu yang lagi satu adalah short term. Long term itu adalah yang beasiswa untuk master dan juga PhD yang 2 tahun sama 4 tahun. Kalau yang short term itu biasanya exchange beberapa bulan, 3 bulan gitu. Ada juga program, bisa dicek di website Australia Awards Indonesia gitu. Dan yang saat ini saya fokuskan adalah di yang long term award, karena yang lebih dari setahun ya, bukan yang hanya beberapa bulan. Untuk tahun ini sepertinya ada pengunduran beberapa kali karena memang kondisi di Australia itu mereka sangat close, masih
gara-gara COVID masih close border, belum menerima international student, sehingga beberapa awardee yang mungkin dari batch saya yang harusnya berangkat pertengahan tahun 2020 sampai sekarang ini belum diberangkatkan juga. Dan ini juga tadi Pak Dekan juga sempat menyinggung bahwa kuota Australia Award cukup banyak, namun sebenarnya banyaknya itu 85% untuk master, 15% itu adalah ini untuk PhD student gitu, jadi untuk S3. Jadi peluang besar itu sebenarnya besar itu banyak ke teman-teman yang ingin melanjutkan master. Mungkin ada yang ikut acara ini, teman-teman mahasiswa dari FMIPA Unsulbar ataupun dari instansi lainnya, jika untuk master AAS kuotanya sangat besar. Di angkatan saya di tahun 2000, saya daftarnya ini 2018 ya AAS, itu kuotanya cuma 300. Namun bisa dicek berapa kuota untuk tahun berikutnya bisa dicek. Cuman ya waktu angkatan saya bisa cerita itu waktu itu adalah diterimanya 300 orang, 15%-nya untuk PhD, jadi sekitar 45 orang untuk PhD. Yang untuk tahun ini aplikasinya ada sampai maksimal due date-nya itu adalah 31 Mei. Mungkin teman-teman bisa dicek info lebih detail di website tadi Australia Award Indonesia. Untuk seleksinya sebenarnya cukup ringkas kalau boleh saya bilang dari AAS ya. Ini kalau dari point of view saya sebagai seorang award di AAS, karena kita ngirim aplikasi, ngirim form administrasi, kemudian ada seleksi administrasi pihak internalnya mereka, kita dinyatakan lolos administrasi, kita dipanggil untuk interview dan juga tes IELTS. Jadi meskipun kita daftar itu bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL, bisa pakai IBT ataupun skor kemampuan bahasa Inggris yang lain, tapi nanti pada saat interview kita dipanggil untuk interview sekaligus tes IELTS. Dan biasanya yang dipanggil itu adalah 2 kali kuota. Misalnya di angkatan saya, di batch saya itu 300 awardee yang akan diterima, waktu itu dipanggil untuk tes wawancara 600 orang gitu. Dan seleksi administrasinya yang banyak menggugurkan orang, karena lumayan waktu itu banyak yang mendaftar waktu angkatan saya. Kemudian setelah hadir interview, tinggal kita langsung dinyatakan lolos untuk interview, lolos sebagai penerima beasiswa AAS dan akan diberikan pelatihan atau persiapan keberangkatan dan akan nanti diinfokan lagi. Kemudian ini ada persyaratan, sebenarnya seperti yang saya bilang, persyaratannya cukup mudah sebenarnya kalau boleh saya bilang, karena IPK 2,9, kemudian warga Indonesia, warga negara Indonesia gitu. Dan ini poinnya kalau tidak jadi anggota military personnel ya. Mungkin jika ada teman-teman di sini yang hadir kerja di mungkin TNI atau apa, bisa ke LPDP nanti, mungkin Bu Kiki akan bisa cerita, karena kalau tidak salah ada afirmasi di LPDP untuk yang rekan-rekan yang ingin mendaftar dan bekerja di bidang ini. Untuk TOEFL-nya, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, untuk master 5,5 dan untuk PhD itu 6. Namun ini adalah nilai pada saat kita awal mendaftarkan. Sedangkan kampus di Australia rata-rata menerima nilai IELTS 6,5 misalnya, dan kelebihannya dari AAS yang boleh saya bilang adalah kita dipersiapkan dan diberikan training dan juga facility untuk mendapatkan IELTS sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kampus. Makanya nanti di belakang saya ada cerita sedikit tentang pre-departure training, di mana di sini menurut saya adalah satu kelebihan dari AAS yang bisa kita manfaatkan. Kemampuan bahasa Inggris kita misalnya cuma 6 gitu, kita mau PhD mungkin 6,5 di beberapa fakulti, atau juga yang 7 untuk beberapa fakulti atau beberapa kampus. Jadi AAS memberikan kita kayak training program
untuk mencapai IELTS sesuai dengan kemampuan kampus. Kalau doktorat gitu biasanya memang ditujukan untuk yang memang para researcher, dosen, ya memang ya karena seperti yang saya bilang tadi kuota paling banyak sebenarnya di master. Nah ini untuk AAS ada kita nyebutnya ada pilar, jadi fokus research ataupun fokus bidang yang mau kita tuju untuk kuliah, untuk yang master gitu ya, untuk yang kuliah di prodi mana gitu, itu sangat disesuaikan dengan yang disebut dengan pilar atau PDA Priority Development Area ini. Berdasarkan pada concern-nya Indonesia dan Australia untuk pengembangan di bidang tertentu seperti apakah masuk di agriculture-nya ataukah di public health-nya ataukah di disease prevention-nya. Jadi yang di seperti itu. Jadi 3 garis besar bidang, dan jika teman-teman waktu mengirimkan form administrasi yang pertama, kita kan disuruh membuat beberapa isi-isinya itu kalau tidak salah cuma 200 kata, jadi sangat singkat sebenarnya. Dan salah satu yang ditanyakan dari isi itu adalah bagaimana kita nanti setelah lulus itu berkontribusi. Dan jika memungkinkan adalah kita nge-link-kan kontribusi yang mau kita atau program studi yang mau kita masuki di Australia itu disesuaikan dengan pilar-pilar ini. Jadi ada ketersambungan antara PDA dan juga coursework yang kita mau tuju untuk master ataupun research yang mau kita ambil. Ini adalah untuk pada saat kita nanti seleksi administrasi dan juga pada saat nanti kita interview. Terus secara garis besar beginilah jalur daripada pasca Australia Awards ya, atau long term scheme-nya Australia Awards. Jadi kayak kita pendaftaran, ngisi formulir pendaftaran, yang tadi ada seleksi administrasi, kemudian sampai kita dinyatakan lolos administrasi, tes wawancara, tes IELTS, pengumuman hasil akhir, dan yang terakhir itu adalah sebelum keberangkatan kita ada pre-departure training yang PDT tadi. Di sini kita diajarkan ada training IELTS karena mungkin IELTS yang kita miliki terakhir itu masih belum memenuhi untuk persyaratan kampus, sehingga kita digenjot untuk pelatihan IELTS di IELTS. Kemudian kita juga diberikan cross culture understanding tentang bagaimana life tinggal di Australia, terus juga bagaimana academic environment ketika kita berada di Australia gitu. Jadi tidak cuma sekedar ngejar nilai IELTS, tapi juga diajarkan, disimulasikan tentang bagaimana kehidupan akademik. Karena kita belum pernah datang ke Australia gitu kan, masih belum ada bayangan gimana nanti misalnya menggunakan Canva atau misalnya gimana tadi mau berinteraksi dengan orang sini seperti itu. Ada beberapa mungkin culture yang ataupun slang bahasa slang yang hanya orang Australia yang tahu, tapi kita juga udah diperkenalkan waktu persiapan departure training. Nah, ini yang perlu saya perhatikan, jangan mengandalkan info tahun sebelumnya. Kenapa? Karena PDA yang tadi yang sekarang 3, setiap tahun ada perubahan, karena waktu di batch saya, seingat saya waktu itu ada 5 atau ya, dan beberapa tahun sebelumnya malah lebih banyak, dan sekarang semakin terfokus. Jadi dilihat di policy untuk tahun itu, di informasi untuk tahun bersangkutan kita mau mendaftar AAS, dan disesuaikan PDA-nya waktu itu apa, sehingga kita membuat essay, kita memilih kampus bisa menyesuaikan dengan apa yang ditargetin oleh pemerintah Indonesia Australia. Karena ini beasiswa AAS ini diberikan beasiswanya oleh government Australia.
di lulusannya atau alumni daripada Oke, jadi untuk AAS ada beberapa kespesialan. Yang pertama dari geographic area, ada area targeted dan non targeted. Kalau dari targeted itu peluangnya, chance-nya lebih besar diberikan kuota lebih gitu. Yang Aceh, NTT, NTB, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, ini ada beberapa daerah yang menjadi targeted area yang sebenarnya untuk tahun ini masih sama seperti ini, sama dengan saya tahun 2018 waktu saya mendaftar. Namun jika saya melihat tahun-tahun sebelumnya, beberapa daerah sebenarnya dulu ada Bali juga sempat tahun 2014 sempat menjadi targeted area, tapi habis itu udah enggak. Jadi lihat lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lihat di tahun ini aja gitu. Terus women benar-benar di encourage karena kan ini ya terkesan bukan terkesan ya, karena memang kita lebih support untuk mendapatkan atau melanjutkan kuliah itu supaya lebih besar chance-nya, dan juga sangat memberikan peluang kepada disabilitas gitu. Jadi ada 3 kespesialan yang diberikan dari geographic area sesuai dengan ini provinsi-provinsinya. Yang kedua adalah women dan juga disabilitas. Namun juga terbuka untuk umum ya, untuk siapa aja. Kemudian jika kita ingin ini ada yang nanya di chat. Baiklah, mungkin sekilas juga kita sudah dibayangkan mana gitu, dan secara paralel sudah mulai mengontak supervisor seperti yang tadi Pak sih sebenarnya cerita saya dengan Pak Firman. Jadi waktu itu saya ada ngirim supervisor. Jadi yang saya lakukan adalah sebelum saya mendaftar Australia Award, selesai PKBI udah ada keinginan, oke, saya dengan nilai yang sudah saya ingin beberapa beasiswa sebenarnya yang coba saya daftar waktu itu, dan saya tahu dari info dari info waktu PKBI bahwa kita bisa mendaftar beasiswa AAS yang cukup yang
cukup untuk kita, sangat cukup malah ya, untuk tinggal dan studi dengan beberapa benefit itu. Dan saya mulai kontak supervisor. Sebelum kontak supervisor, saya lihat dulu kampus mana yang memiliki bidang studi atau riset sesuai yang saya miliki. Saya kebetulan dari Ocean Engineering di ITK kan sebagai dosen, saya lihat di kampus mana yang ada Ocean Engineering-nya, saya cek website kampus, saya lihat profil supervisornya. Ketika saya lihat, saya utamakan sih waktu itu yang nyari profesor gitu, artinya yang udah well known di bidangnya gitu ya, sudah memiliki banyak publikasi juga. Saya lihat publikasi dan riset topiknya, apakah inline dengan yang saya miliki riset topiknya. Kemudian saya tadi seperti yang Pak Firman bilang, ngirim ke banyak, tidak hanya satu supervisor, ada banyak supervisor dari berbagai macam kampus, ada beberapa yang ngebales, ada yang sudah pensiun, ada yang sudah nggak nerima, atau ada yang pindah. Jadi saya dapat waktu itu adalah dapat kurang lebih 5 nama supervisor dari 5 kampus yang berbeda. Jadi hanya berbentuk email, yang bukti email komunikasi dengan supervisor itu, dan bahwa dan dia sudah oke dengan waktu itu dengan riset yang mau saya bawakan gitu ya. Dan waktu itu bentuknya hanya bentuk komunikasi email aja. Itu mungkin salah satu kelebihan dari AAS, bahwa kalau yang master itu tidak perlu kontak supervisor kan, karena rata-rata dia coursework gitu. Kecuali kalau misalnya pengen dari awal. Kalau yang master itu tinggal di OASIS milih kampus dan jurusannya apa gitu. Kalau yang PhD ada komunikasi berupa email cukup dari supervisor yang menyatakan bahwa supervisor ini mau membimbing atau menerima kita sebagai anak bimbingnya. Itu udah cukup untuk AAS. Itu aja, tidak perlu LOA gitu. Tapi kalau ada yang, karena rata-rata kan ada teman yang sudah daftar AAS barengan juga dengan daftar LPDP, dan mereka juga sudah mendapatkan LOA dari kampus di Australia, juga sangat diterima gitu oleh pihak AAS. Tapi kalau mungkin teman ada yang belum dapat LOE, jadi bisa bisa menyelampirkan bukti komunikasi dengan supervisor itu. Jadi saya rasa salah satu tips dari saya, mungkin boleh saya bilang, jika ingin mendaftar beasiswa AAS, segera saja kirim sebanyak-banyaknya ke supervisor yang sekiranya sudah kita punya calon-calonnya. Jangan cuma mengandalkan di satu, tapi beberapa lah ya, gitu, yang sesuai dengan bidang riset kita. Itu salah satu yang diisi di OASIS. Kemudian jangan lupa ingat nomor registrasi, user ID, dan password, karena nanti OASIS ini juga harus kita update ketika kita sudah lulus seleksi, dan harus memasukkan beberapa dokumen juga di OASIS. Jadi perlu diingat. Nah, ada juga user guide untuk mengisi formulir yang mungkin teman-teman bisa dipelajari supaya tidak salah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pentingnya PDA tadi, yang area mana, bidang studi field study mana yang jadi fokus areanya daripada AAS. Untuk S2, program studi yang akan diambil, untuk S3 mungkin yang research-nya itu yang memiliki kontribusi terhadap karir dan pembangunan di Indonesia, dan terutama lagi sesuai dengan tadi yang field study tadi. Kemudian ini yang sebenarnya ini syarat general requirement lah ya, karena kita esainya dalam bentuk bahasa Inggris, namun esainya nggak panjang-panjang kok. Keterangan pendukungnya itu ada beberapa kayak ijazah kita, kemudian birth certificate, dan juga kemampuan dasar menggunakan komputer. Itu memang saya yakin semua sudah memiliki. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan ini, mungkin ada sedikit chart yang semoga bisa dilihat oleh teman-teman peserta. Bagaimana kita decide kampus dan program studi mana yang kita tuju. Jadi pada saat kita menentukan kampus, kalau misalnya master, mau mendaftar master maksud saya, mungkin kita dulu S1-nya jurusan apa, terus kita cari
di Australia kampus mana yang memiliki jurusan yang sesuai dengan bidang kita. Teman-teman bisa cek. Untuk AAS, kelebihannya yang lain yang boleh saya bilang adalah mengcover hampir semua university di Australia. Tapi mungkin teman-teman punya pertimbangan seperti apakah kampus yang mau dituju itu ada yang namanya G of 8, jadi kayak 8 kampus besar yang cukup reputable gitu ya di Australia. Salah satunya Western Australia tempat saya, dan ini hampir di setiap kalau boleh saya bilang mungkin hampir di setiap state ada ya. Mungkin nanti Bu Kiki juga bisa menambahkan ya. Jadi kalau misalnya pun tidak di G of 8 tidak masalah. Jadi kita ketika memilih kampus sesuaikan dengan tadi yang kita punya kontribusinya di mana. Misalnya kalau berhubungan dengan enterprise gitu, jadi entrepreneur, ada mungkin kampus Swinburne. Kalau misalnya berhubungan dengan ocean engineering, ada kampus Western Australia, ada Tasmania University. Kalau misalnya ada public health, ada Melbourne University. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari informasi sesuai dengan bidang tadi, bidang kemampuannya ataupun background ilmunya dari teman-teman, sehingga kita mau di kampus mana gitu. Misalnya ada yang di bidang marine science atau marine biology, itu ada James Cook University gitu misalnya. Jadi di AAS menerima semua kampus yang ada di Australia. Teman-teman bisa cek. Jadi pertama kan untuk menentukan kampus dan juga untuk menentukan program studi yang sesuai dengan background kita. Kemudian yang kedua ini adalah apakah teman-teman ini dari PNS atau tidak, itu juga ada salah satu hal yang harus kita centang waktu kita ngisi form gitu, karena mereka juga sebenarnya ada kayak priority, tapi tidak yang tidak se-clear targeted area gitu ya, tapi kayak ada centangan untuk ngisi PNS atau bukan, atau dari private company, tapi tetap kita AAS menerima dari semuanya gitu. Nah, ketika kita cari kampusnya, boleh lewat Google, boleh lewat, ada namanya di Australia itu Cricos Code. Cricos Code ini yang kita masukkan di Oasis. Kita tadi memilih, oh ini program studi dan kampusnya yang sudah kita dapetin, misalnya di Civil Engineering University of Western Australia, ada Cricos Code-nya masing-masing, dan setiap program studi di setiap kampus memiliki spesifik Cricos Code. Dan tadi kita decide mau kampus dan program studi mana, sesudah itu kita search dari nama Cricos-nya itu, gitu. Terus ada juga beberapa pertimbangan, apakah ada satu course yang kita bisa kayak apakah hanya kuliah di satu tempat atau di double tempat, boleh satu program studi atau double program studi. Sebenarnya hal ini bisa kita diskusikan detail pada saat pre-departure, sebelum mendaftar, kita mencari tahu sendiri dan akhirnya kita membuat beberapa pilihan program studi dan kampus mana. Namun untuk lebih detailnya menentukan mana yang akan benar-benar kita jadikan prioritas utama, nanti pada saat pre-departure training ada informasi lebih detail dan ada orang yang bakal meng-guide kita gitu. Bagaimana lebih baik yang bisa kita ajak discuss. Kemudian pada saat kita sudah menentukan program studi di kampus mana, kita bisa isi di Oasis. Biasanya ada 2 untuk yang master, kalau tidak salah yang PhD bisa 3. Karena seingat saya waktu itu saya dapat bukti komunikasi 3 dari sebenarnya dapat 5, dapat 3 yang saya tulisin di sana di form di Oasis itu, tempat kita mengisi data-data. Nah ini tempatnya Cricos yang tadi saya bilang untuk mencari code.
Jadi ini adalah kode unik yang dimiliki oleh satu program studi di satu kampus. Ini yang saya bilang mungkin bisa dicek. Untuk tahun ini ada handbook tersendiri yang mungkin ada perubahan sekilas karena mempertimbangkan COVID dan lain sebagainya, itu bisa dicek di handbook yang terbaru ini untuk pembukaan beasiswa AAS tahun 2021. Ini tadi yang saya bilang di australiaawards.indonesia.org ada tempat atau website kita mengupload beberapa additional form ataupun beberapa dokumen pendukung lainnya. Dan ini yang saya bilang, beberapa rekan saya yang sama-sama mencoba mencari beasiswa, mendaftar di AAS itu beberapa kali lupa ngisi ini gitu. Jadi saya ingatkan bahwa di AAS ada ada dua website yang perlu teman-teman cek untuk isi, satu OASIS, satu Australia Awards Indonesia. Dan yang tadi di situs Australia Award Indonesia lebih detail tentang data pribadi dan kontak kita. Dan juga kategori beasiswanya, karena tadi ada yang long term, ada yang short term gitu juga ditentukan dari sini. Karena untuk AAS, Australia Award Scholarship itu, untuk negara Indonesia dikelola oleh pihak Australia Award Indonesia. Kantornya ada di Rasuna Said itu, di beberapa blok dari IALF Kuningan gitu. Mereka yang arrange, memanage dan mengkoordinir semua seleksi beasiswa, termasuk juga selalu berkoordinasi dengan alumni ketika kita sudah lulus jadi dari negara Australia gitu. Kita punya, kalau sekarang saya namanya awardee, nanti setelah lulus namanya alumni AAS gitu, masih ada gatheringnya, masih ada pertemuan rutin yang difasilitasi oleh Australia Award Indonesia. Kemudian di situs Australia Award Indonesia itu juga kita ditanya lebih detail tentang bidang prioritas kita. Kemudian kalau misalnya untuk yang S3 ada riset proposal, kita bisa attach-kan riset proposal itu di sini. Kemudian ada tentang karir dan pembangunan di Indonesia, ada beberapa kolom isian, bukan form ya, mungkin kayak short essay gitu, yang bagaimana kontribusi kita nanti juga setelah kita lulus dari AAS dan mengapa begitu penting untuk mendapatkan pendidikan di AAS. Nah, ini saya yakin di semua beasiswa, seleksi beasiswa apapun pasti menanyakan hal ini, bagaimana kita to contribute gitu kan kepada Indonesia setelah kita lulus itu. Bisa jadi mempersiapkan dari sekarang juga boleh. Kemudian termasuk nilai dan pengalaman studi dan juga pengalaman kerja. Jadi ada juga surat rekomendasi untuk yang mau PhD, itu pemberi referee reportnya itu adalah dosen pembimbing kita saat S2. Jika misalnya master ataupun sudah bekerja, itu bisa di atasan tempat kita bekerja. Atau kalau misalnya mau yang master namun belum pernah bekerja, boleh dosen pembimbing waktu S1-nya. Jadi waktu itu saya kebetulan mengirimkan 2 surat rekomendasi atau referee report, dan referee reportnya itu mungkin berbeda dengan, saya kan juga mencoba di beasiswa skema yang lain. Kita surat rekomendasi tidak ada guideline-nya, tapi di AAS ada form untuk si pemberi rekomendasi isi. Jadi tinggal centang-centang, cuman short rekomendasi dan tanda tangan, udah gitu. Jadi tidak yang kita membuat kata-kata ataupun tidak dari si pemberi rekomendasi yang membuat sendiri surat rekomendasinya. Baik, terima kasih Mbak Darma udah diingetin. Ini dokumen pendukungnya seperti yang saya bilang, ada akte kelahiran, kartu identitas, kurikulum vitae, ijazah yang dilegalisir, transkrip nilai yang dilegalisir, kemudian, dan kalau bisa form data-data dokumen pendukung ini
yang seperti tadi ijazah itu di translate oleh authorized translation gitu ya. Jadi atau disahkan di notaris kalau misalnya punya bahasa Indonesia yang belum ditranslate gitu. Jadi ada kok banyak sword translator yang sudah cukup terpercaya gitu yang bisa diisi, yang bisa mentranslate dokumen-dokumen pendukung kita kayak birth certificate tadi. Kemudian ada juga yang tadi pengalaman kerja kita, pendidikan terakhir kita, dan rencana ke depan tadi bisa ditulis di formnya yang untuk Australia Award Indonesia. Ini pastikan kelengkapan benar-benar gitu sebelum benar disubmit. Dan nah ini nih poin penting, jangan menyadur jawaban orang lain. Mungkin kita misalnya kalau saya sendiri ada yang ditanya boleh lihat formnya, boleh aja sih silakan gitu, tapi jangan kalaupun teman-teman misalnya dapat contoh jawaban esai ataupun form isian dari award di tahun sebelumnya, jangan langsung serta-merta itu di copy paste ganti dengan data diri saya, karena biasanya kan ada plagiarism checkernya gitu ya, yang jadi silakan build your own essay karena bisa dicek gitu, dan itu bisa menjadi salah satu poin untuk ngediskualifikasi administrasi kita. Nah, ini seperti yang saya bilang ada 200 kata aja, 200 kata apa 200 karakter ya? Kayaknya 200 kata deh mungkin ya di esainya, juga cuma setengah halaman apa ya? Jadi cukup singkat sebenarnya, bukan yang panjang-panjang banget esainya. Ini hindari akronim atau jargon karena tidak semua orang yang tidak reviewer yang menyeleksi dokumen kita tidak tahu, mungkin belum familiar dengan istilah PPS atau apa-apa gitu. Jadi lebih baik gunakan misalnya kalau saya lecturer Institut Teknologi Kalimantan misalnya gitu. Jadi tidak semua orang tahu mungkin ITK bagaimana. Jadi dari akronim jargon. Kumpulkan dokumen pendukung sedini mungkin. Jika memang perlu ditranslate dokumennya sebelum AAS buka, udah mulai dipersiapkan translation dokumennya, karena ya itu kita punya hampir ribuan berkas administrasi, dan hanya berapa persen gitu yang benar-benar lolos karena dokumennya itu banyak yang tidak lengkap gitu. Ada yang belum legalisirnya belum sah, ada yang tidak dilegalisir, dan juga ada yang karena terlambat gitu. Jadi sebaiknya due date-nya 31 Mei. Pertengahan Mei sudah submit dokumen. Karena biasanya mendekati akhir-akhir 31 Mei, wah mungkin Pak Asri kayaknya sempat mengalami itu, bahwa tidak bisa mengakses sampean website yang harusnya kita upload dokumen ataupun mengisi esai, hanya untuk login pun juga tidak bisa, karena mungkin ya banyak yang berpikiran bahwa oh deadline-nya 31 Mei, jadi 30 Mei mulai bekerja mengisi gitu kan. Jadi website-nya tidak bisa diakses. Saran saya yang tadi, berikan spare waktu antara kita submit semua dokumen final sama waktu due date dari pemberi beasiswa. Jadi ini ada beberapa hal secara summary, bahwa kita ada dari segi administrasi adalah kelengkapan dokumen yang perlu kita siapkan tadi, dokumen-dokumen pendukungnya. Secara teknis adalah bagaimana kita mengupload dokumen-dokumennya, dan kalau bisa jauh sebelum deadline untuk menghindari crash dan overload daripada websitenya. Jadi ada beberapa tips dari saya, pelajari isian form sebaik-baiknya, isi form dengan lengkap, meskipun dapat contoh dari awardee yang sebelumnya, bisa dibuat dengan kata-kata sendiri gitu ya, sesuai dengan memang apa adanya yang kita miliki. Kemudian perhatikan syarat-syaratnya, buka OASIS untuk mengisi dokumen, dan buka Australia Award Indonesia. Ingat ada 2 website yang perlu kita isi untuk daftar AAS. Kemudian tunggu pengumuman lolos administrasi. Jika lolos akan di email dan juga di SMS. Jika
tidak lolos akan diberikan. Namun yang tidak lolos pun masih dapat keuntungan karena kalian diberikan hasil tes IELTS waktu belum. Nanti waktu waktu interview yang akan dapat. Tapi waktu yang tidak lolos ini akan diberikan informasi apanya yang kurang gitu rata-rata atau enggak mungkin Pak Asri nanti yang bisa memberikan sedikit ya yang isian daripada yang tidak lolos seperti apa. Karena ada beberapa teman PhD yang waktu tidak lolos diberikan keterangan seperti ini gitu. Tapi kalau yang mungkin ada beberapa rekan yang lain yang dapat informasi atau nggak dapat email dinyatakan tidak lolos seperti apa, mungkin bisa nanti disampaikan. Kalau kita udah dinyatakan lolos administrasi, kita tinggal menuju ke persiapan wawancara. Yang perlu dipersiapin tentu saja tadi yang kata-kata bagaimana kontribusi kita, program studi mana yang kita mau pilih, itu yang akan ditanyakan, dan bagaimana kontribusi karir kita terhadap pembangunan Indonesia. Kalau sudah tadi wawancara dan dapat pengumuman lolos, itu ada pre-departure training tadi yang saya bilang. Tadi cerita udah lolos wawancara ya. Kalau setelah lolos wawancara, kita dapat email, Anda dapat jadwal untuk pre-departure training sekian. Dan ini biasanya sangat cukup mepet nih waktunya dari pengumuman lolos sampai pengumuman sampai keberangkatan untuk pre-departure training. Nah, PDT ini waktunya lamanya disesuaikan dengan skor IELTS yang kita miliki. Kalau misalnya IELTS-nya sudah memenuhi 6,5 sesuai dengan kampus requirement, biasanya cuma 7 minggu. Karena pelatihan untuk cross culture understanding, academic life di Australia. Kalau misalnya IELTS-nya udah 6,5, namun masih ada yang 5,5 gitu misalnya, itu dapat 9 minggu seperti yang saya ikuti. Kalau misalnya IELTS-nya masih kurang dari 6,5, pelatihannya bisa sampai yang 4,5 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Jadi tergantung daripada skor IELTS yang kita miliki pada saat tes wawancara. Karena tadi pas tes wawancara ada wawancara interviewnya dan juga ada tes IELTS-nya. Ini mungkin salah satu kelebihan yang boleh saya bilang dari AAS ya. Ini pelatihan bahasa Inggris, menulis akademis, dan kemampuan studi di Australia. Dan ini pada saat kita pre-departure training tadi yang 7 minggu, 9 minggu, atau 4,5 bulan sampai 9 bulan itu, kita membuat final decision, mana yang kampus yang kita tuju, program studi mana, dan kita bisa discuss dengan pihak di akademik dengan pihak ini ya, dengan pihak Australia Award Indonesia staffnya, karena akan disediakan fasilitas yang tadi teman-teman lihat di YouTube waktu dikirim di play tentang AAS, itu kan ada information day, semua tidak semua sih, hampir sebagian besar officer dari kampus yang ada di Australia ngebuka stand, dan kita Australia Award yang sudah lolos dan ikut PDT itu bisa berkunjung ke masing-masing stand untuk mungkin tanya lebih detail bagaimana kehidupan ataupun academic life-nya di setiap kampus yang mungkin akan beda-beda, kita bisa dapat informasi lebih detail. Kita pilih final kampus, LOA dibantu oleh Australia Award Indonesia untuk kita dapetin gitu. Karena tadi baik kalau PhD kan cuman punya komunikasi berupa email gitu. Jadi yang membantu nanti mendapatkan LOA-nya adalah dari pihak Australia Award Indonesia-nya. Kalaupun kita udah punya ini LOA juga bisa. Terus ketika kita mendesain mau kampus yang mana, boleh yang inline, artinya sesuai dengan background bidang kita, ataupun mungkin not inline, tapi itu akan butuh discuss, kita harus discuss dengan AAI kenapa kita mau pilih kampus yang mungkin tidak sesuai dengan bidang S1, S2 kita. Mungkin alasannya adalah, tempat kerja saya sekarang membutuhkannya adalah tenaga ahli di bidang ini, atau posisi saya sekarang di bidang ini, itu bisa jadi. Ini yang saya tadi bilang cukup ringkas secara general, administrasi, wawancara, kalau udah oke, langsung pre-departure training, 7 minggu atau 9 bulan, tergantung daripada nilai IELTS. Nah, ketika kita
sudah berangkat ke Australia, kita biasanya dikasih waktu sebulan atau lebih untuk sebelum waktu enroll, sebelum waktu study. Dan ada yang namanya program introductory academic program. Kita dapat lagi pengenalan kampus lebih detail, kampus di Australia. Dan ini posisinya kita waktu IAP ini sudah di Australia, dan kita akan bertemu awardee dari negara lainnya, dari negara Asia lainnya seperti mungkin Nepal, Vietnam, atau Bhutan, ataupun negara Afrika. Jadi kita akan bertemu dengan awardee dari seluruh negara di satu kampus yang sama. Waktunya bisa beda-beda. Melbourne cuma 2 minggu, Melbourne University, UA tempat saya dapat 1 bulan, 4 minggu untuk kegiatan IAP ini. Jadi kita termasuk diajak keliling kampus, diajak untuk bagaimana supaya punya student card, bagaimana mengakses yang kita sebut LMS gitu ya, atau Canva, ataupun bagaimana kita menggunakan EndNote untuk reference. Jadi banyak banget informasi yang kita dikasih pada saat IAP ini. Ini jadi masih waktu datang ke Australia, kita 1 bulan sebelum waktu studi. Jadi masih ada waktu 1 bulan untuk nge-adjust, mungkin mencari akomodasi yang sesuai, untuk mengenal di mana belanja toko Asia untuk beli beras dan lain sebagainya, seperti itu. Baru kemudian kita start enroll study, itu udah kehidupan perkuliahan yang berjalan di sana. Gitu. Jadi ini adalah salah satu hal, kalau boleh saya bilang, hal positif lainnya yang bisa, atau keuntungan lainnya dari AAS yang bisa diberikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa, nanti slide-nya bisa saya kirimkan ke teman-teman panitia. Ini ada beberapa link. YouTube-nya itu adalah bagaimana mempersiapkan wawancara ada, bagaimana beasiswa Australia Award itu ada, silahkan bisa dikirim. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf.